Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awisya Salsabila dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2021 dengan NIM 12 11 05 018. Di sini saya akan membahas analisis video tentang diplomasi kebudayaan dari negara India. Pertama, ada banyak faktor yang melatar belakangi hubungan diplomatik antar negara. Salah satunya faktor budaya yang dimiliki masing-masing negara. Keunikan budaya yang beragam membuat suatu negara mampu menjalin hubungan diplomasi secara bilateral maupun multilateral. Salah satu negara yang memiliki budaya beragam dan unik serta terkenal di seluruh kalangan dunia adalah negara India. India merupakan salah satu negara yang menjalin diplomasi melalui budayanya yang dilakukan dalam berbagai hal, seperti mulai dari film yang biasa dikenal dengan film Bollywood. Kemudian di film Bollywood itu sering banget dibarengi dengan musik yang beragam dan tarian, kemudian ada culture, adat istiadat dan agamanya, terus destinasi wisata hingga ke makanannya. Di sini saya akan membahas mulai dari budaya filmnya. Film di India terkenal dengan sebutan film Bollywood. Berdasarkan jalan sejarahnya, industri film di India ini dimulai di sekitar abad ke-20, namun karena pada saat itu negara India masih dijajah, itu membuat industri perfilman di India itu sangat sulit untuk berkembang dan dikenal. Ketika India mengalami era kemerdekaannya, India mulai memasuki fase kejayaannya karena sudah didukung oleh sinematografi yang bagus, para aktor yang mumpuni, dan teknologi yang cukup bagus. Kemudian dalam perjalanan industri film di India, ada beberapa produksi film yang populer seperti Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Mohabbatein, dan masih banyak lagi. Menurut beberapa pandangan, India itu bisa memiliki kemajuan yang konsisten dan sangat baik dalam industri filmnya dikarenakan isi filmnya itu yang terlihat menarik. Kayak hampir semua film di India ini diisi dengan genre yang dominan, suka nyanyi dan menari, dan kayak itu tuh membuat para penikmat film itu merasa terhibur. Terus kemudian budaya selanjutnya adalah culture, adat istiadat, dan agama. Untuk agama, India diisi dengan agama mayoritas Hindu, sisanya didominasi oleh Islam, Sikh, Buddha, Kristen, dan Jain. Untuk adat istiadatnya, India memiliki beberapa kebiasaan, kayak ada ritual, terus juga kegiatan festival, terus juga saya akan menyebutkan ada beberapa kegiatan yang mungkin belum pernah dijumpai dimanapun, seperti sapi tuh hewan yang dianggap sebagai sumber yang menopang kehidupan kalau di India. Jadi membunuh sapi dan memakan dagingnya itu bisa dianggap dosa karena ada beberapa bagian wilayah di India sudah mendeklarasikan bahwa penyembelihan sapi secara legal pun sudah dilarang. Setelah itu, seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa kegiatan festival. Di India itu ada festival Holi, festival untuk merayakan penyambutan musim semi bagi masyarakat India yang beragama Hindu. Terus juga budaya selanjutnya itu adalah makanan. Di India itu terkenal dengan nasi biryani, nasi yang berasal dari beras basmati. Bentuknya itu nggak kayak beras pada umumnya, karena dia memiliki ukuran yang lebih panjang. Terus juga ada tikka masala, makanan yang terbuat dari daging ayam dan tergolong dalam masakan kari. Tikka masala ini biasanya dimasak dengan yogurt dan rempah-rempah. Terus ada ladu, ladu sendiri merupakan makanan yang manis gitu dan dia dihidangkan ketika ada ritual hari perayaan keagamaan. Ladu itu memiliki cita rasa yang manis, terus juga jadi itu dia dibuat dari tepung gandum terus dicampur sama gula. Untuk makanannya sendiri di India ini banyak sekali yang mengkonsumsi sayur-sayuran, roti, dan bahan pangan lainnya kecuali daging-dagingan. Itu semua terjadi karena mayoritas masyarakat India itu vegan dan beberapa hewan yang menghasilkan daging itu dianggap suci di India. Terakhir, dari perkenalan budaya di India ada tentang destinasi wisatanya. Pertama ada Taj Mahal, destinasi wisata dari India yang berhasil masuk ke 7 keajaiban di dunia sekaligus situs warisan budaya UNESCO. Taj Mahal sendiri merupakan makam dari seorang istri kaisar. Taj Mahal dibangun hampir selama 22 tahun oleh ribuan pekerja dengan dekorasi yang dominan dibangun dengan marmer, bebatuan, mutiara, dan berlian. Setelah itu ada Gateway of India. Monumen budaya ini dibangun untuk memperingati Raja George V dan istrinya karena pada zaman dahulu India itu pernah dijajah oleh Inggris. Jadi ya bangunan itu tuh dibangun untuk mengingat Raja George dan istrinya pada zaman India dijajah Inggris. Terakhir ada Agra Fort.
tempat ini itu memberikan suasana dan wawasan tentang arsitektur bangunan istana. Jadi tuh dia kayak istana yang megah gitu. Terus di Agra Fort ini juga dia punya tempat area kayak isinya cuma taman dan itu terawat dengan baik sampai sekarang. Sehingga turis tuh bisa menikmati tiap wilayah yang ada di Agra Fort ini. Budaya sendiri memiliki kekuatan dalam kedudukannya di suatu negara. Karena ketika ada dua masyarakat dari dua kelompok atau negara yang berbeda, kemudian terhubung melalui keterikatan pada aspek kebudayaan, itu dapat dijadikan peluang besar untuk semakin mempererat kedua kelompok atau negara tersebut, sehingga dapat menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Hal tersebut sama dengan diplomasi budaya yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah India, yang dapat memperkuat hubungan kerjasama bilateral kedua negara tersebut, sehingga nantinya akan dapat memberikan dampak yang positif. Contoh dari diplomasi yang pemerintah India dan pemerintah Indonesia jalankan banyak sekali bentuknya, mulai dari mengizinkan Indonesia untuk melakukan konferensi di New Delhi hingga budaya India yang diadakan di festival-festival Indonesia, dan dibangunnya kedutaan besar di India atau sebaliknya. Untuk itu dapat disimpulkan bahwasannya budaya memiliki kekuatan tersendiri dan mungkin dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen diplomasi yang mampu mempererat hubungan antar negara di dunia. Sekian penjelasan analisis dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih.